Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Ridestari Putri dari kelas Manajemen 24 PA dengan NIM 241110021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang HAM dan demokrasi dalam Islam. Yang pertama, ada hak asasi manusia menurut Islam. Pengertian HAM menurut Islam. HAM atau hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia seperti kebebasan, persamaan, perlindungan, dan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dibawa sejak lahir ke alam dunia. Adapun hak asasi manusia dalam Islam, yang pertama ada Hifzuddin, memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya atau Al-Din. Yang kedua ada Hifzun Naf wal Ird, memberikan jaminan hak atas setiap jiwa atau nyawa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Yang ketiga, ada Hifzul Ak, adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, mimbar, dan kebebasan mengeluarkan opini. Yang keempat, Hifzun Nas, merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu. Yang kelima, Hifzul Mal, sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti, dan lain-lain. Yang kedua, ada demokrasi dalam Islam. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintah. Secara bahasa, demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Konsep-konsep demokrasi Islam yang pertama ada syuro atau musyawarah, seperti bertukar pikiran, berkonsultasi, dan bertukar pendapat. Yang kedua ada ijma atau konsensus, adalah sistem yang mengakui secara mayoritas. Yang ketiga ada ijtihad atau penilaian interpretatif murni. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, yang pertama ada syura, yang kedua ada al-adalah, yang ketiga al-musawah, yang keempat al-amanah, yang kelima al-masuliyah, dan yang keenam ada al-huriyah. Persamaan demokrasi dan Islam. Yang pertama, mengutamakan persamaan hak dan kewajiban. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, mengutamakan persamaan derajat dan kedudukan atau tak ada kasta. Yang keempat, mengutamakan keseimbangan lahir batin dunia akhirat. Perbedaan demokrasi dan Islam. Demokrasi hanya untuk dunia, sedangkan Islam sampai akhirat. Kekuasaan tertinggi demokrasi adalah rakyat, Islam adalah Tuhan. Kebebasan demokrasi adalah mutlak, sedangkan Islam tidak mutlak. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun secara prosedural sudah berjalan dengan baik melalui pemilu dan partisipasi publik. Namun, masalah seperti politik uang, rendahnya literasi, politik masyarakat, serta lemahnya akuntabilitas wakil rakyat menunjukkan bahwa demokrasi masih sering dimaknai secara formal, bukan substantif. Perlu peningkatan kualitas pendidikan politik dan penegakan hukum agar demokrasi lebih berfungsi untuk kepentingan rakyat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan segala kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.